Untuk mencarikan calon suami bagi putrinya, sang ayah membentangkan potret 4 pria tertampan dan menyuruh Mulyani memilih satu. Ia mengira Mulyani akan memilih Hendra, pria yang selalu dikaguminya. Namun, yang mengejutkan, Mulyani justru memilih musuh lamanya, Jenderal Kuswanto. Di kehidupan sebelumnya, Mulyani pernah menikah dengan Hendra, tetapi 3 tahun kemudian, Hendra mencoba menggok-goknya demi wanita licik yang sangat dicintainya. Hendra selalu menyalahkan pilihan Mulyani, karena telah memisahkan mereka, menyebabkan wanita licik itu menikahi seorang pengganggu, dan digok-goki sampai wafa'anna. Ketika mengetahui hal itu, Mulyani diliputi amarah dan bersumpah akan membalasnya. Hanya Kuswanto yang diam-diam melindungi Mulyani, memaksanya berkomplot selama 3 tahun, sebelum akhirnya menggok-goki hidupnya. Baru saat itulah Mulyani menyadari bahwa Hendra, pria yang ia kejar sepanjang hidupnya, tidak pernah mencintainya, dan Kuswanto yang menggodanya sejak kecil, justru yang benar-benar peduli. Mulyani memejamkan mata dengan penyesalan. Namun sesaat kemudian, ia terbangun tepat di hari ia memilih calon suaminya. Ayah Mulyani mengangkat gambar Hendra, berkata karena Mulyani menyukainya, maka ia akan menjadi suaminya. Mulyani panik dan menghentikannya, lalu memilih Jenderal Kuswanto. Meskipun bingung dengan pilihan musuhnya, ayahnya menyetujui perjodohan itu. Di luar, keempat pria itu menunggu. Mereka semua berasumsi bahwa Mulyani akan memilih Hendra karena mereka selalu bersama, dan Kuswanto selalu bertarung dengannya. Hendra tampak percaya diri, tetapi Mulyani berkata ia akan mengumumkan pilihannya hanya di hari pernikahannya. Tepat saat itu, wanita licik itu muncul. Setelah menyapa, ia sengaja menabrak Mulyani. Hendra bergegas membantu wanita licik itu berdiri, dan Mulyani berpura-pura membelanya, mengatakan bahwa itu adalah kecerobohannya sendiri. Mulyani terdiam. Di kehidupan sebelumnya, wanita licik itu selalu bermain trik seperti ini, dan Hendra selalu mempercayainya, menyalahkan Mulyani sementara Mulyani menahan amarahnya. Namun kali ini, Mulyani menolak menurutinya. Melihat betapa liciknya wanita itu, ia langsung mendorongnya menuruni tangga. Hendra murka, terkejut bahwa Mulyani, yang dulunya penurut, berani memperlakukan wanita licik itu seperti ini. Ia mendengus dingin dan membawa wanita licik itu pergi. 3 hari kemudian, Mulyani pergi ke toko perhiasan untuk mempersiapkan pernikahannya. Ia memilih sepasang liontin giok, tetapi kemudian melihat Hendra dan wanita licik di belakangnya. Wanita licik itu memohon padanya untuk membeli liontin itu. Hendra menyuruh Mulyani untuk menyerahkannya, tetapi Mulyani menolak dan memarahinya di depan semua orang. Hendra mengirim seorang pelayan untuk mengambil uang, tetapi pelayan itu kembali, mengatakan bahwa keluarganya tidak punya uang. Hendra membeku karena malu, tidak tahu bahwa keluarganya selalu miskin. Di kehidupan sebelumnya, kekayaan Mulyanilah yang menopangnya. Wanita licik itu mengambil liontin-liontin itu, sementara Hendra dengan canggung berjanji akan membelikannya liontin yang lebih baik di masa depan. Pada hari pernikahan, ketika Mulyani sedang berpakaian, Jenderal Kuswanto melompat masuk melalui jendela, memegang jepit rambut sebagai hadiah pernikahannya. Kuswanto